Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini guys, kita akan membahas alur cerita film terbaru yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Captain America Brave New World yang dirilis pada tahun 2025 ini. Dalam film ini, Sam Wilson atau yang lebih dikenal dengan Falcon menggantikan Steve Rogers sebagai Captain America yang baru. Kali ini ia harus menghentikan musuh baru, yaitu Red Hulk. Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang jenderal bernama Thaddeus Ross yang saat ini berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat. Meski begitu, banyak yang tidak menyukai dirinya karena masa lalunya yang penuh dengan musuh. Ia mendapat julukan pemburu Hulk karena sebelumnya pernah memburu Bruce Banner. Kedatangan Abomination membuat reputasinya menurun. Singkat cerita, 5 bulan kemudian, Sam Wilson yang kini menjadi Kapten Amerika menggantikan Steve Rogers mendapatkan tugas untuk menghentikan tentara bayaran yang mencoba menjual sebuah logam bernama adamantium. Setelah tiba di TKP, Sam dengan cepat menghabisi para tentara bayaran tersebut menggunakan perisai serta kostum canggihnya. Mengetahui ada Sandra, Sam memilih untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu karena keselamatan warga sipil adalah yang utama. Di waktu yang sama, pemimpin tentara bayaran bernama Sidewinder sedang menunggu pembelinya yang tak kunjung datang. Hingga akhirnya Sam datang dan berhasil menghabisi anak buah Sidewinder serta menyelamatkan para sandera. Sam kemudian menyuruh rekannya yaitu Josh Quinn Torres untuk mengurus paket yang sedang dibawa kabur. Sementara itu, Sam masih harus menghadapi anak buah Sidewinder yang cukup kuat hingga membuatnya kewalahan. Di sisi lain, Torres berhasil mendapatkan kembali paket tersebut dengan menggunakan kostum yang sama seperti Sam. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Sidewinder, sementara Sidewinder sendiri berhasil kabur. Militer yang baru saja datang segera menangkap para tentara bayaran ini. Pemimpin militer di sana, sebut saja Chris, ternyata merupakan kenalan Sam. Torres kemudian meminta Sam untuk melatihnya agar ia bisa menjadi Falcon yang hebat seperti dirinya. Mereka berdua lalu menemui kenalan Sam yang bernama Isaiah Bradley, seorang manusia super yang sebelumnya dipenjara dan dijadikan bahan eksperimen selama 30 tahun. Kekuatan Bradley sangatlah besar dan Sam memintanya untuk melatih Torres. Tak lama kemudian, Sam mendapatkan telepon dari Presiden Ross yang memberinya tugas baru. Bradley terlihat tidak senang Sam bekerja untuk Ross. Terlebih lagi, sifat Ross yang kemungkinan besar tidak bisa diubah. Sebelumnya, Ross juga sempat memburu Sam saat bersama Steve Rogers dan Natasha atau Black Widow. Namun, Sam meyakinkan Bradley bahwa bekerja dengan Ross adalah sebuah keuntungan, apalagi ia memiliki kenalan orang dalam. Jika Ross berbuat macam-macam, Sam akan mengatasinya. Sam yang mendapatkan undangan bertemu presiden di Gedung Putih mengajak Bradley untuk ikut. Awalnya Bradley menolak karena menganggap Ross sebagai musuhnya di masa lalu. Tetapi akhirnya dia berhasil dibujuk. My eyes are wide open on this, okay? White House. She'll let me know if Ross starts acting up. You got no business working for them. We're talking about Thaddeus Thunderbolt Ross. Singkat cerita, mereka bertiga sampai di Gedung Putih. Torres merasa bangga karena berhasil menghentikan penjualan adamantium. Tetapi mereka tidak sadar bahwa seseorang tak dikenal sedang memperhatikan mereka. Sam kemudian bertemu dengan Presiden Ross. Alasan Ross memanggilnya adalah untuk berterima kasih kepada Kapten karena berhasil menghentikan banyak aksi kriminal. Oleh karena itu, Ross meminta bantuan Sam untuk membentuk ulang Avengers agar dapat bekerja sama dengan Presiden dalam mengamankan negara. Sam masih ragu dengan permintaan tersebut dan Ross memintanya untuk tidak langsung menjawab saat itu juga.
Acara utama kemudian dimulai. Ross berpidato di hadapan pemimpin negara lain dan mengajak mereka bekerja sama dengan Jepang untuk menambang adamantium yang dipercaya lebih kuat dari vibranium. Saat ini, adamantium hanya dapat ditemukan di bangkai Celestial, makhluk kosmik yang jatuh di perairan Jepang. Ross yakin bahwa dengan adanya adamantium, bumi akan lebih maju dalam segi pertahanan, kesehatan, dan juga teknologi. Namun tiba-tiba, entah mengapa Bradley beserta beberapa tamu lainnya berusaha menghabisi presiden. Bradley kemudian mencoba kabur dari Gedung Putih setelah menyerang presiden, tetapi tiba-tiba ia berhenti dan kebingungan karena tanpa sadar sudah berada di luar gedung. Pada akhirnya, Bradley tertangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan. Sam kemudian mendatangi Ross di tengah rapat. Ia mencoba menjelaskan bahwa Bradley tidak bersalah dan tampaknya dikendalikan oleh seseorang. Namun agen keamanan bernama Ruth menentang pernyataan Sam. Terlebih lagi karena Sam adalah Kapten Amerika yang tidak mungkin melakukan investigasi untuk membantu temannya yang mencoba membunuh presiden. Pada akhirnya, Ross lebih mempercayai agen Ruth dan membuang Sam begitu saja, sekaligus memutus kerjasama dengan Kapten Amerika. Sam yang sudah tidak peduli lagi memutuskan untuk tetap melakukan investigasi demi membersihkan nama baik Bradley yang ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Di saat yang sama, tidak ada yang tahu bahwa Ross masih harus rutin mengkonsumsi obat. Sam kemudian datang ke penjara untuk menemui Bradley dan meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Namun Bradley tidak ingat apa yang telah ia lakukan. Yang ia ingat hanyalah dirinya sedang menyaksikan presiden berpidato di depannya. Sam berniat untuk membantunya, namun Bradley merasa tidak ada harapan dan meminta Sam untuk pergi. Tanpa disadari, agen Ruth ternyata sudah mengawasi semua pergerakan Sam. Sam lalu meminta bantuan Torres untuk mencari tahu tentang agen Ruth serta menginvestigasi kejadian sebelum pencobaan pembunuhan. Torres menemukan kejanggalan pada HP milik Bradley dan para penembak lainnya yang berkedap-kedip, menandakan bahwa mereka mungkin dikendalikan oleh seseorang. Di tengah jalan, tiba-tiba Sam diserang oleh Sidewinder yang masih menyimpan dendam kepadanya. Sam awalnya sempat kewalahan, tetapi akhirnya berhasil mengalahkan Sidewinder dengan sangat mudah. Ia kemudian menerima telepon dari seseorang yang menyuruh Sidewinder menghabisinya. Orang tersebut bernama Samuel Stans. Di sisi lain, Presiden Ross mengadakan rapat dengan Presiden Prancis dan India mengenai perjanjian kerjasama dengan Jepang untuk mendapatkan adamantium. Awalnya kedua pemimpin negara itu menolak dan ingin menunggu kabar lebih lanjut dari Ross, tetapi setelah dibujuk berulang kali, mereka pun akhirnya setuju. Sam akhirnya sampai di rumah dan berkat bantuan Torres, mereka menemukan petunjuk yang mengarah ke sebuah lokasi bernama Game Echo One. Sam mengajak Torres untuk membantunya. Selain itu, Torres juga mendapatkan informasi bahwa agen Ruth adalah seorang widow, sama seperti Natasha Romanoff. Sementara itu, Presiden Ross nekat pergi ke Jepang untuk mengurus kesalahpahaman yang sebelumnya terjadi di Gedung Putih. Meskipun asistennya memperingatkan bahwa hal itu berbahaya. Agen Ruth yang hendak menginterogasi para penembak lainnya tiba-tiba dikejutkan dengan penjaga penjara yang menghabisi mereka semua, kecuali Bradley. Agen Ruth kemudian memindahkan Bradley ke tempat yang aman, tetapi tiba-tiba ia mendapat telepon dari Presiden Ross untuk pergi ke Echo One karena tempat itu sedang disusupi. Ross menyuruh Ruth karena sebelumnya ia menerima telepon dari Samuel Stans. Singkat cerita, Sam dan Torres berhasil masuk ke dalam Echo One dengan mengelabui para penjaga. Namun anehnya, tempat yang merupakan penjara itu tampak sepi.
Mereka menemukan sebuah ruangan eksperimen yang berisi informasi tentang beberapa orang, termasuk Bradley dan para penembak lainnya. Sam terkejut karena tempat itu juga memiliki data tentang Presiden Ross, serta obat-obatan yang biasa dikonsumsi oleh Presiden. Tak lama kemudian, Samuel Stans datang menemui mereka berdua. Samuel mengatakan bahwa ia sangat dendam kepada Presiden Ross karena Ross ingkar janji untuk membebaskannya dari penjara. Padahal ia sudah susah payah menolong Presiden Ross hingga akhirnya berhasil mendapatkan jabatannya sebagai presiden. Tak mudah bagi Sam untuk menghentikan Samuel karena ia berhasil menciptakan senjata yang dapat mengendalikan pikiran dengan menggunakan frekuensi suara. Kali ini Sam harus menghadapi beberapa penjaga penjara yang telah dikendalikan oleh Samuel. Tentu saja Sam serta Torres berusaha melawan tanpa membunuh para penjaga. Beruntungnya, agen Ruth juga ada di sana dan membantu mereka berdua. Ruth menganggap pernyataan Sam benar adanya dan berniat untuk bekerja sama. Namun saat mereka keluar, para militer sudah menunggu dan segera menangkap Sam dan juga Torres. Tiba-tiba, para militer berhasil dikendalikan oleh Samuel, sehingga mereka bertiga harus kabur dari sana. Di sisi lain, Ross yang telah sampai di Jepang mencoba meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Perdana Menteri Jepang yaitu Ozaki sudah mengetahui bahwa orang yang mencuri adamantium adalah suruhan pemerintah Amerika Serikat. Hal itu tidak diketahui oleh Presiden Ross sehingga ia tidak bisa menjelaskan apapun. Ross yang sudah sangat marah tak mau pulang dengan tangan kosong dan berniat pergi menuju Pulau Celestial untuk mengambil adamantium. Hal itu sama saja dengan mengajak Jepang untuk berperang. Singkat cerita, Sam dan yang lainnya tiba di markas militer rekan Sam, yaitu Chris. Torres kemudian memblokir frekuensi suara agar Samuel tidak bisa mengendalikan orang-orang di sana. Tujuan mereka datangnya ke sana adalah karena tidak banyak orang yang tahu markas tersebut. Terlebih lagi, Sidewinder juga ditahan di sana. Sidewinder kemudian menjelaskan bahwa semua kekacauan yang telah terjadi adalah ulah Samuel. Ia menggunakan dana gelap CIA untuk membayar dirinya agar mencuri adamantium milik Jepang, sehingga Presiden Ross akan terkena imbasnya. Chris juga diminta oleh Sam untuk mengecek pil yang ia temukan sebelumnya. Sementara itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Presiden Ross saat ini pergi menuju Pulau Celestial. Singkat cerita, Sam dan yang lainnya sampai di pulau tersebut dan terlihat Celestial dengan ukuran yang sangat besar. Sam kemudian mencoba menjelaskan semuanya kepada Presiden Ross, hingga akhirnya Ross mengajaknya berbicara empat mata. Ross menjelaskan bahwa Samuel sengaja dipenjara karena ia terkena paparan radiasi Banner. Selain itu, obat pil yang ia minum adalah obat dari Samuel agar ia bisa terus hidup. Pada akhirnya, Ross sadar akan kelakuannya selama ini dan hendak menghentikan perjalanannya menuju Pulau Celestial. Was all taken there, sir. This is ridiculous. Of course I have. Mind control. He created a technology. Namun dua pilot Amerika yang sudah berhasil dikendalikan oleh Samuel tiba-tiba menembaki kapal tentara Jepang. Akhirnya Sam dan Torres harus menghentikan kedua pilot tersebut. Sementara itu, Jepang juga mengirim pesawat tempur untuk melakukan serangan balasan. Ross mencoba membujuk Ozaki agar menghentikan serangan karena kedua pilot Amerika telah dikendalikan oleh orang tak dikenal. Namun tentu saja Ozaki tidak langsung mempercayai perkataan Ross. Pertempuran masih berlanjut dan Sam masih berusaha menghentikan kesalahpahaman ini hingga akhirnya Torres terkena ledakan saat mencoba menghentikan rudal.
Meski begitu, Sam tetap berusaha menghentikan pertempuran ini, yang pada akhirnya Sam berhasil membelokkan pesawat tempur Amerika agar tidak mengenai kapal milik Jepang. Kesalahpahaman pun akhirnya berakhir. Di waktu yang sama, Ross hampir tak bisa menahan amarahnya dan hendak mengeluarkan kekuatannya. Namun setelah mengetahui bahwa Sam berhasil menghentikan pertempuran, Ross berhasil menahan amarahnya. Hal itu membuat Samuel marah karena rencananya gagal. Setelah itu, kondisi Torres sangat kritis dan harus segera menjalani operasi. Bucky kemudian datang menemui Sam untuk memberinya semangat. Sam sempat ragu apakah ia bisa menjadi Kapten Amerika seperti Steve Rogers. Terlebih lagi, ia hanyalah manusia biasa dan bukan manusia super yang disuntik serum. Namun Bucky tak setuju dengan pernyataan Sam. Ia yakin bahwa Steve Rogers memilihnya karena kepribadiannya yang luar biasa. Di sisi lain, Chris mendapat kabar bahwa pil yang diminum oleh Ross mengandung radiasi gamma. Saat Chris hendak melaporkannya kepada Sam, ia malah bertemu dengan Samuel. Samuel pun langsung menghabisinya dengan frekuensi suara yang menghentikan jantungnya. Sebelum sesi wawancara, Ross sangat rindu dengan putrinya, Betty. Ia meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu dan ingin bertemu serta menghabiskan waktu bersamanya. Setelah itu, sesi wawancara pun dimulai. Di waktu yang sama, Samuel menemui Sam secara langsung. Ia berniat menjalankan rencananya, hingga akhirnya Sam sadar bahwa selama ini Samuel tidak ingin membunuh Ross, melainkan ingin merusak reputasinya. Samuel sengaja memberikan obat dengan dosis radiasi gamma kepada Ross. Rencana Samuel sudah berjalan dengan lancar. Ia meretas sistem suara Gedung Putih dan menyalakan rekaman percakapan mereka yang membuktikan ketidakadilan Ross. Para pengawal segera membawa Ross pergi dan menahannya, sehingga ia tidak bisa memberikan klarifikasi di hadapan wartawan. Hingga akhirnya Ross tidak bisa lagi menahan amarahnya dan berubah menjadi Red Hulk. Keadaan langsung menjadi kacau. Tidak ada yang bisa menghentikan Red Hulk karena kekuatannya yang sangat brutal. Bahkan Sam sendiri juga kewalahan melawannya. Karena pertempuran ini berbahaya jika dilakukan di sekitar Gedung Putih, Sam pun memancing Ross ke tempat yang sepi dari kerumunan untuk meminimalisir korban jiwa. Mereka pun akhirnya bertarung di Taman Bunga Sakura. Sam mencoba menyadarkan Ross bahwa putrinya tidak ingin ayahnya kembali seperti di masa lalu. Namun sayangnya cara itu tidak berhasil dan pertempuran tidak bisa dihindari. Untungnya Sam bisa bertahan dari serangan Red Hulk menggunakan sayapnya yang tajam, hingga akhirnya Sam pun berhasil menusuk Red Hulk. Singkat cerita, Sam tersadar dan bala bantuan akhirnya datang. Namun Red Hulk masih belum kalah. Sam kemudian memiliki rencana terakhir, yaitu membujuk Ross agar menurunkan amarahnya. Pada akhirnya cara itu berhasil dan Ross kembali ke wujud aslinya. Kebenaran yang terungkap membuat Bradley terbebas dari penjara. Setelah kejadian tersebut, Gedung Putih direnovasi dan Presiden Ross memilih untuk mengundurkan diri serta bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Saat ini Ross dipenjara di tengah laut. Sam mengatakan bahwa perjanjian adamantium dengan Jepang masih berlanjut. Betty juga datang untuk menjenguk ayahnya. Setelah itu, Sam datang menjenguk Torres yang sudah pulih. Torres mengaku bahwa ia sangat ingin menjadi Falcon yang hebat dan meminta Sam untuk melatihnya. Dan di credit scene diperlihatkan bahwa Samuel sudah berada di penjara. Ia memperingatkan Sam bahwa ada ancaman baru yang akan datang. Samuel yakin bahwa musuh dari dunia lain atau multiverse akan segera tiba. Dan setelah itu, di sini film pun berakhir.